Ada studi yang menarik, yaitu apakah kolonialisme di Inggris membuat negara-negara di Asia Selatan seperti Pakistan, India, dan Bangladesh lebih rentan terhadap diabetes dan penyakit jantung. Jadi di sini saya akan membahas hal ini. Di Asia Selatan, khususnya India, Bangladesh, dan Pakistan, penduduknya memiliki risiko 6 kali lebih besar terkena diabetes tipe 2 dibandingkan dengan orang-orang Eropa. Para ilmuwan kemudian menyelidiki apakah ada hubungannya dengan sejarah Asia Selatan itu sendiri. Jadi, wilayah anak benua India ini sendiri memiliki sejarah panjang dilanda kelaparan. Beberapa yang terparah terjadi selama penjajahan Inggris. Saat terjadinya Great Bengal Famine pada tahun 1943 ternyata merenggut 3 juta jiwa dan menyebabkan kelaparan berkepanjangan. Dan studi terbaru mendukung klaim bahwa kebijakan Inggris di era Churchill berkontribusi besar terhadap bencana tersebut. Pada tahun 1942 sampai 1943, persediaan beras terus dikirim keluar India meskipun London menolak permintaan mendesak Raja Muda India untuk lebih dari 1 juta ton pasokan gandum darurat. Churchill bahkan dilaporkan menyalahkan kelaparan tersebut pada orang India yang berkembang biak seperti kelinci dan mempertanyakan bagaimana Mahatma Gandhi masih hidup meskipun kelaparan. Lalu, apa hubungannya antara kelaparan selama penjajahan Inggris dan tingginya penyakit diabetes dan jantung di Asia Selatan saat ini? Jadi, menurut Dr. Mubin Shed, yaitu seorang ahli radiologi dari Ohio, Amerika Serikat yang juga ahli pengobatan pembuluh darah dan obesitas, memberikan penjelasan. Meskipun gaya hidup orang Asia Selatan dan sejumlah faktor lain diduga menjadi penyebab tingginya risiko diabetes, Dr. Shed berpendapat bahwa sejarah kolonialisme Inggris mungkin juga berperan. Orang Asia Selatan selamat dari setidaknya 31 kelaparan. Ya, 31 kelaparan. Terutama selama abad ke-18 dan 19. Ini membuat mereka beradaptasi dengan kelaparan dengan mengembangkan kecenderungan untuk menyimpan lemak daripada membakarnya. Ini sebabnya orang Asia Selatan memiliki massa otot yang rendah. Menurut penelitian, generasi berikutnya dapat terpengaruh ketika nenek moyang mereka menghadapi kelaparan dalam skala ini. Dr. Said juga mengungkapkan yang telah meneliti bidang ini selama 5 tahun terakhir bahwa paparan terhadap bahkan satu kelaparan memiliki efek multigenerasi yang menyebabkan gangguan metabolisme termasuk diabetes, hiperglikemia, dan penyakit kardiovaskuler. Bayangkan, terpapar setidaknya 24 kelaparan besar dalam periode 50 tahun. Dan di era modern yang berkelimpahan ini, memang terjadi ketidakcocokan evolusi. Adaptasi kita terhadap ketersediaan makanan yang langka tidak lagi cocok untuk lingkungan kita yang berlimpah makanan. Kecenderungan untuk menyimpan nutrisi sebagai respons evolusioner terhadap kelaparan. Karena kelangkaan makanan bukan lagi masalah bagi sebagian besar dunia saat ini. Hal inilah yang menciptakan konflik dalam fisiologi kita sendiri yang menyebabkan memperburuk risiko diabetes dan penyakit kardiovaskuler di antara kondisi kesehatan lainnya. Boleh dibilang ini adalah badai sempurna multifaktorial. Kemudian, bahwa gen yang kita warisi dari nenek moyang kita juga dapat menjelaskan beberapa pengamatan ini. Ada studi terpisah lainnya pada tahun 2016 juga yang dapat menjelaskan terkait dengan peristiwa kelaparan dan diabetes ini. Jadi ada studi pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa selamat dari hanya satu kelaparan dapat menggandakan resiko diabetes dan obesitas pada generasi berikutnya. Bahkan jika mereka tidak mengalaminya. Jadi risiko penyakit kardiovaskuler juga meningkat 2,7 kali pada generasi berikutnya. Para peneliti kesehatan masyarakat di Brown University Amerika dan Harbin Medical University di Cina mempelajari lebih dari 3.000 penduduk lokal di Cina yang lahir selama kelaparan dan anak-anak yang dikandung setelahnya. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa orang yang lahir selama kelaparan antara tahun 1959 dan 1961 di Cina memiliki risiko hiperglikemia dan diabetes tipe 2 yang jauh lebih tinggi. Yang mengejutkan, pengamatan serupa juga dibuat pada anak-anak mereka meskipun kelaparan telah lama berlalu saat mereka lahir. Walaupun genetika berperan, kita juga harus mempertimbangkan gaya hidup. Namun untuk mencapai keuntungan kesehatan yang sama, orang Asia Selatan ternyata perlu bekerja lebih keras, yaitu
berolahraga 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang-orang Eropa, menurut Dr. Shed. Jadi mudah-mudahan kejadian yang sama di semua negara terkait dengan kelaparan, terutama di Gaza, Sudan, dan lain-lain, segera berakhir karena ini akan mempengaruhi generasi selanjutnya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Silakan like, comment, share, dan juga subscribe.